seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar-Mu, lebih dari memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Siang ini kita mau sharing soal perjalanan. Ya. Dulu waktu belum ada map digital ya, belum ada Grab. Kalau orang-orang yang belum pernah keluar negeri, mereka mau keluar negeri itu harus pakai tour guide ya. Jadi nggak bisa tuh mereka pergi sendiri karena mereka nggak tahu jalan, bisa nyasar, mereka nggak tahu tempat-tempat yang bahaya gitu. Nah sekarang ini kan udah ada map digital, udah ada Grab kan gampang ya. Tapi tetap mereka walaupun bisa pergi sendiri tanpa tour, tetap mereka butuh map gitu. Nggak mungkin mereka tanpa map bisa masuk ke negara orang, bisa tahu selak belum negara orang, itu udah nggak mungkin. Jadi mereka butuh map. Tetap walaupun jadul maupun sekarang, sama-sama mereka butuh tuntunan untuk pergi ke suatu tempat yang mereka belum kenal. Nah kita manusia, kita ya kan pertama kali datang ke dunia ya, nggak ada yang kedua kali ya, masih baru pertama semua ya gitu. Kalau tuh bisa bolak-balik, kalau ke dunia nggak bisa bolak-balik sekali. Jadi kita pertama kali ke dunia, kita kan lahir di dunia kan diperkenalkan nih bahasa, makanan, macam-macam lah ya, apa yang ada di dunia kita diperkenalkan. Kita hanya diperkenalkan, hanya tahu. Tapi di dalam perjalanan kita di dunia, kita nggak cuma sekedar kenal kan, oh ini pohon, oh ini buah, ini kita nggak sekedar kenal, harus manusia gitu nggak sekedar kenal. Jadi kita juga butuh tuntunan karena dunia ini tempat yang baru buat manusia kan. Mereka baru pertama datang ke dunia, mereka butuh tuntunan gitu. Bagaimana mereka harus menghadapi apapun yang ada di dunia ini, makanan misalnya ya. Kalau mereka udah tuntunan asal makan nanti ada penyakit komplain gitu. Jadi semua hal butuh tuntunan. Kenapa kita butuh tuntunan? Tadi orang tour, dia butuh tuntunan, butuh tour guide, butuh map, supaya bisa pulang lagi. Kalau nggak ada tuntunan, dia nggak bisa balik lagi gitu kan, nyasar, bisa balik mungkin lama waktunya. Nah kita juga di dunia gitu, dalam menghadapi banyak hal di dunia ini, kita butuh satu tuntunan untuk menghadapi semua tantangan di dunia. Kenapa? Supaya kita nggak nyasar pulang. Jangan nanti pulangnya nyasar gitu. Nah, terus jadi kita sebagai orang percaya kita butuh firman sebagai tuntunan hidup kita dalam menghadapi tantangan apapun di dunia ini. Kadang-kadang ya map itu bisa bawa kita nyasar, bukan nyasar, dia lewat gang sempit, benar nggak? Dia lewat jalan yang batu-batu. Kadang-kadang tuh saya kalau pakai map juga sambil ngomel kan. Kadang dia bawa kita ke jalan buntu, kadang dia mau potong jalan ya, memang jalan raya macet. Dia map ini pintar juga, dia bawa kita menghalangi macet, menghindari macet. Jadi lewat gang-gang sempit, itu pun kita kok sebel ya, lewat gang sempit, batu-batu gitu kan. Nah, terkadang firman Tuhan itu bukan cuma untuk pelus-pelus kita gitu, senangin kita, berkat, apa, semua kebaikan. Ada juga teguran, didikan Tuhan, gitu. Supaya kita sampai di rumah, sampai di tujuan dengan selamat istilahnya, kalau tadi kita lihat ya. Nah sekarang kita mau belajar dari perjalanan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menuntun Israel menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian. Kita sama-sama baca ya, Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Kita udah siap semua? Kita baca ya, itu judulnya Allah menuntut umatnya. 1, 2, 3 ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 ya.
2, 3 ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel itu dari tanah Mesir. Jadi ini cerita tentang bagaimana Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, kita balik lagi ke firman tadi, kita lihat ya, itu Israel itu mungkin nggak sadar kalau Tuhan yang mengatur perjalanan mereka. Israel itu nggak sadar gitu, Tuhan yang atur. Nah, kita lihat itu Tuhan yang pilih kan jalan itu kan. Tapi walaupun jalan itu Tuhan yang pilih, tetap di perjalanan Israel itu nggak mulus kok. Kenapa? Waktu dia keluar dari Mesir keluar dari Mesir mau menuju tanah Kanaan, itu begitu keluar dari Mesir sudah ada pencobaan pertama. Dia keluar dari Mesir dikejar Firaun, ketemunya mentok laut Teberau, kan? Jadi istilahnya maju mundur kena. Nah, itu pencobaan pertama dia. Walaupun jalan itu Tuhan yang pilih, tapi itu yang Israel hadapi. Jadi bukan jalan yang mulus. Nah, yang kedua, setelah lolos dari laut Teberau, di padang gurun itu kan bangsa Israel itu banyak yang ngeluh ya, ngeluh gitu. Nah, kita buka lagi di Bilangan 16. Bilangan 16 ayat 30 sampai 34. Kita baca sama-sama lagi ya. Bilangan 16 ayat 30 sampai 34. Oke, 1, 2, 3 ya. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja selisih sesama mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Oke, sampai situ ya. Jadi itu yang kedua yang Israel hadapi. Jadi proses Tuhan dalam perjalanan. Jadi jangan kita bilang kita ikut Tuhan, mau mulus di situ itu kalau kita mau mulus aja itu kita nggak terbentuk gitu. Jadi emas didiemin aja, nggak dimakan-makan, nggak akan jadi perhiasan yang indah. Jadi itu yang kedua. Jadi banyak dibunuh oleh Tuhan, turun hidup-hidup ke dunia, itu bumi terbelah tadi ya. Terus kalau kita pikir secara logika ya, kita nih manusia, kita nggak ceritanya nih ya. Tuhan yang pilih jalan itu tetap ada pencobaan kan. Tapi juga perjalanan itu 40 tahun kan, 40 tahun tuh Israel di padang gurun. Nah terus Tuhan bilang Tuhan tidak membawa Israel ke tanah perjanjian lewat jalan orang Filistin. Walaupun jalan itu dekat, Tuhan bilang jalan itu dekat, tapi Tuhan nggak bawa ke sana. Kenapa? Tuhan bilang jangan-jangan Israel ini balik ke Mesir. Gitu. Nah sekarang kita pikir Tuhan kalau dia lewat jalan orang Filistin, pasti masalah itu ada juga kan? Nggak mungkin nggak ada masalah. Kayak katanya perang apa. Toh jalan yang Tuhan pilih pun sama ada masalah. Dikejar Firaun. Terus ini ada yang dibunuh juga sama Tuhan. Terus kalau jalan orang Filistin juga bisa dia perang juga masalah. Jadi kiri kanan sama-sama ada masalah gitu. Tapi Tuhan nggak tuntun mereka ke jalan orang Filistin. Kenapa? Nah, sekarang Tuhan kan maha tahu ya. Tuhan maha tahu. Tuhan tahu di end-nya itu seperti apa. Tuhan tahu. Tuhan bilang jangan-jangan mereka akan kembali ke Mesir. Mereka akan kembali ke Mesir. Kenapa? Walaupun nanti bisa Tuhan tuntun mereka ke jalan orang Filistin. Ada banyak masalah nih.
Tuhan tetap tolong kok, nggak mungkin Tuhan nggak tolong. Tapi tetap keputusan orang Israel, Tuhan tuh nggak bisa ganggu gugat. Kalau ada orang bilang kehendak bebas, free will, itu Tuhan istilahnya selain ke kita. Ini loh kebaikan saya kasih kamu, ini jalan saya kasih kamu, tetap keputusan di tangan kita. Nah ini Tuhan yang maha tahu, dia tahu di endnya itu kalau lewat jalan orang Filistin, itu Israel bakal balik ke Mesir. Nah jadi walaupun jalan yang dituntut tuh 40 tahun, tetap Tuhan tuntut Israel lewat jalan itu. Tuhan tetap lewat jalan itu, dan walaupun banyak tantangan, bahkan Tuhan membunuh sendiri itu orang-orang yang tegak tengkuk gitu ya. Oke. Sama dengan Israel. Kita dulu dalam kegelapan, Tuhan bawa menuju dibawa keluar menuju terang, yaitu hidup yang kekal. Sekarang kalau kita lihat kacamata jasmani ya, sepertinya otak kita, pikiran kita, mata kita melihat kayaknya sekarang hidupku saya nggak baik-baik aja tuh. Walaupun saya misalnya sudah rajin doa, rajin ibadah, dan sepertinya nggak baik-baik aja. Itu kacamata manusia, pola pikir otak manusia yang kecil ini. Gitu. Tapi kita tetap harus percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, nggak mungkin membinasakan kita. Gitu. Jadi dia tetap ada rancangan yang baik buat kita. Nah hidup kita ini perjalanan menuju kekekalan. Nah tapi di dalam perjalanan kita itu banyak musuh-musuh yang mau menghalangi perjalanan kita. Nah, jadi kita harus lawan, itu pertandingan. Jadi di dalam perjalanan kita ini ada satu pertandingan melawan musuh-musuh itu. Nah, biasa kalau dalam pertandingan itu kan ada 3 aspek ya. Satu, pertandingan itu pasti ada lawan. Nggak mungkin dong tanding sendiri, lari sendiri, berenang sendiri kan nggak mungkin ya. Jadi dalam pertandingan itu pasti pertama ada lawan. Nah lawannya siapa lawan kita itu? Nah lawan kita itu ada 3. Satu, diri kita sendiri, daging kita, egois kita, segala macam lah, pikiran negatif, amarah, itu diri kita sendiri. Yang kedua, serangan langsung dari si jahat. Kita sering dengar ya, ada roh jahat yang langsung menyerang manusia. Ya, terus misalnya lewat santet, lewat apa segala, itu roh yang langsung menyerang. Itu musuh-musuh kita. Gitu. Ketiga, sesama. Nah, kenapa kita bilang besi menajamkan besi? Jadi kita ini diproses, kita harus menang. Ini lawan kita, bukannya misalnya perempuan ke lawan saya, bukan. Maksudnya segala hal yang ada di luar itu yang kita menyebalkan, kita bisa menang nggak? Lawan itu karakter. Musuh kita itu lawan ya, lawan dalam pertandingan kita. Ketiga, pertandingan itu pasti ada arena pertandingan. Nah, istilahnya kalau tinju ada ring tinju, berenang ada rule-nya, kolam berenang, lari ada rule-nya, ada garis start, ada garis finish gitu. Nah, arena pertandingan kita itu di mana setiap kaki kita berpijak, itu arena pertandingan kita. Kita di rumah, itu tempat pertandingan kita menghadapi isi rumah. Di pasar, ya banyak macam, di mall, di mana di jalan, kamu bisa sabar nggak menghadapi jalanan. Di mall, di mata tahan nggak lihat sel gitu kan. Pokoknya itu di mana kaki kita berpijak itu arena pertandingan kita. Di gereja juga tempat pertandingan, gereja itu bukan tempat kudus. Pelayan sama pelayan kadang banyak gojok-gojokan kan. Nah gitu. Nah, itu arena pertandingan kita. Terus rute. Ada rute pertandingan pasti ya. Nggak mungkin cuma punya lawan, punya tempat, nggak ada rule ya. Rute, misalnya kalau kayak berenang dari garis start ke garis finish gitu kan, berenang berapa kilometer misalnya 400 meter berenang misalnya. Terus kalau kita lari maraton, pertandingan maraton nih, misalnya dari Gading Serpong ke BSD, itu contoh. Jadi kan ada itunya rute. Nggak mungkin dia pertandingan lari di pasar terus lari ke mall, kan nggak mungkin. Itu ada rutenya ya, ada rutenya. Nah contoh misalnya pertandingan lari maraton startnya di Gading Serpong, finishnya di BSD nih. Dia bikin perjalanan dari Mall SMS ke Jalan Raya, muter ke BSD lewatin Alam Sunteraya. Sebenarnya dari Gading Serpong ke BSD itu dekatnya ke belakang. Benar nggak yang tinggal Gading Serpong? Ke BSD yang dekatnya ke belakang lewat QB, Foresta tuh langsung BSD tuh hanya berapa kilo ke BSD. Nah ini pertandingan lari maraton ini dia bikin dari
mulai SMS start lewat jalan besar, lewat jalan sutra, terus sampai BSD itu kan muter-muter kan. Kadang kita misalnya nih orang-orang nih kalau mau bikin itu maksudnya mau ke BSD kok muter begitu, bisa aduh kok jauh banget gitu kan. Saya mau langsung nyampe deh ke BSD lewat itu Kubik ke belakang gitu kan, nyampe duluan kan, nyampe apalagi rumah saya deket banget sama BSD. Nah terus sekarang kita renungin ya, pertandingan itu dari mulai SMS sampai BSD itu kan jauh ya. Terus yang mau jalan pintas lewat belakang sampai duluan. Tapi orang yang lewat jalan pintas ini, mereka tidak ada di dalam rule pertandingan. Kalau tidak ada di dalam rule pertandingan, ada nggak yang dia ketemu garis finish? Dia nggak mungkin ketemu garis finish. Dia juga nggak mungkin ketemu yang namanya yang judulnya kemenangan, apalagi piala ya. Dia nggak bakal ketemu itu gitu. Jadi yang kita pelajarin adalah ikutin aja jalannya Tuhan. Walaupun di dalam itu penuh pertandingan, walaupun di dalam itu jalannya lebih panjang, tapi kita akan ketemu garis finish, yaitu kekekalan kerajaan Allah. Kita akan ketemu yang namanya kemenangan, itu di situ. Yang jalan pintas itu nggak bakal ketemu garis finish mereka, walaupun sampai duluan, nggak bakal ketemu yang namanya kemenangan. Gitu. Ya. Kita contoh lihat, kita lihat perjalanan Bapak Abraham. Perjalanan Bapak Abraham. Kita belajar dari bagaimana Bapak Abraham ini bapak orang beriman, taat ya, tapi juga nggak mulus-mulus juga hidupnya gitu. Tapi kita mau belajar dari ketaatan Bapak Abraham. Di perjalanan hidup Bapak Abraham, waktu dia dipanggil keluar dari Kastim, keluar Abraham dari negerimu, gitu kan, dari semua sanak saudaramu. Kalau orang sekarang disuruh pergi nih, pasti ditanya mau kemana. Tujuannya apa? Ada bekal nggak? Gitu. Pasti pakai logika. Nah sekarang betapa Abraham ini mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Betapa Abraham ini sangat beriman. Dia percaya penuh kepada penciptanya gitu. Bahwa dia yakin pencipta itu menjamin dia bahwa sesuatu yang baik pasti datang dari pencipta gitu kan. Begitu dia keluar dari bangsa Israel, dia keluar. Terus waktu Tuhan mau punya keturunan, waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, saya akan memberikan kamu keturunan. Nah kita lihat tuh, Tuhan udah janji nih, Tuhan udah janji. Tapi janji itu Abraham tunggu-tunggu sampai puluhan tahun. Nah sekarang kayak kita nih, kita kan nggak dengar langsung ya, Tuhan nggak janji apa-apa kok kita. Maksudnya di firman dia, tapi maksudnya yang audible seperti Abraham, saya akan memberikan kamu keturunan. Abraham terima itu dengan beriman dan percaya, walaupun sampai 25 tahun dia tungguin tiap tahun nggak ada, tiap tahun nggak ada. Tapi Abraham tetap setia, walaupun ada dramanya sedikit gitu, ada dramanya sedikit. Itu pun lewat Sarah istrinya, bukan dari Abrahamnya yang niat, lewat Sarah gitu. Itu satu apa ya namanya, kode anak. Jadi lewat Sarah, dipakai celah itu dibuka lewat Sarah. Abraham sendiri tidak pernah berpikir. Jadi kita boleh lihat betapa Abraham ini sangat beriman dan percaya kepada penciptanya, kepada bapaknya yang merencanakan terbaik buat ini. Kita belajar ini. Jadi walaupun sekian puluh tahun Tuhan sudah berjanji tidak terwujud, Abraham tetap setia. Dan akhirnya Tuhan tetap di end-nya, kalau ikut Tuhan tuh tetap di end-nya itu yang terbaik, gitu ya. Lahirnya Ishak ya, lahir Ishak. Nah kita lihat lewat Ishak kan lahir terus garis ke bawah itu sampai Israel, Yakub ya. Sampai Yakub, sampai Israel. Dari Israel, Daud, keluar Daud. Dari Daud lahirlah juru selamat dunia. Nah kita lihat bagaimana Abraham itu menanam benih iman yang baik, sehingga dia menuai satu kebaikan dari Tuhan. Dia disebut bapak orang beriman. Dia bapak dari segala bangsa. Terus lewat dia juru selamat hadir. Juru selamat itu hadir dalam keturunan Abraham. Terus satu lagi yang sangat luar biasa, Tuhan bilang olehmu semua bangsa diberkati. Nah itu sangat luar biasa ya, kita belajar dari hidup Bapak Abraham ya. Sama satu lagi Nuh ya, satu contoh lagi Nuh itu juga begitu. Nabi Nuh dulu Alkitab bilang dia sangat orang benar. Orang sezaman ya, orang sezaman itu bukan cuma
Segading Serpong itu bukan ya. Maksudnya bukan cuma satu kota, orang sejaman itu pasti cukup banyak gitu loh. Tapi Tuhan hanya ketemu satu Nuh, orang yang hidup benar. Nuh, orang hidup benar. Nuh ini perjalanan Nuh juga begitu, nggak mulus-mulus juga. Jadi waktu dia dapat pesan dari Tuhan bikin batra, itu langsung bikin Kejadian air bah, enggak lama itu kalau kita baca kitab, sekian lama dia bikin batranya aja lama, terus baru Kejadian air bah juga lama. Jadi waktu perjalanan dia mengikuti rencana Tuhan, menggenapi semua rencana Tuhan itu nggak gampang. Sendirian hidup benar di sezamannya, orang-orang sezamannya itu diolok-olok pasti, dicemooh, dibully gitu ya. Tapi perjalananmu itu tetap dia berpikir untuk finishnya. Nah, ini dua tokoh aja ya, dua tokoh Alkitab aja sebagai contoh untuk perjalanan hidup kita. Tadi bangsa Israel juga kita belajar bagaimana Tuhan itu memberikan kita free will. Biarlah free will yang Tuhan berikan buat kita bisa pilih yang terbaik. Bisa pilih yang terbaik dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itu aja sharing dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Karena Rohmu menyala